Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallama tasliman katsira, amma ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat, rahmat dan karunia-Nya. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarga beliau, istri-istri beliau dan para pengikut beliau dengan baik sampai hari kiamat. Para jamaah yang dirahmati Allah, kita lanjutkan pembahasan kita tentang alamul syaitan atau alamul jinni wasyayatin, ya, pengetahuan tentang jin dan syaitan, ya, alam jin dan syaitan. Dan di pertemuan yang lalu kita sudah membahas beberapa poin dari cara-cara setan, ya, dalam rangka menyesatkan dan menempuh langkah-langkahnya untuk menjerat kita ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah sampai di poin yang ke-10 di pertemuan yang lalu. Ya, di pertemuan yang lalu kita bahas ada 3 poin atau 2 poin. Yang pertama kita bahas, ya, ini poin yang ke-9 ya di pertemuan yang lalu, bahwasanya setan itu saat mengganggu manusia, ia akan masuk lewat pintu mana yang disukai oleh manusia, lewat pintu sesuatu yang dicintai dan disukai sama orang itu. Lewat sana setan akan mengganggu dan merusak seorang hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang satunya suka sama harta, ya maka akan dicoba dan dibentur terus oleh setan di urusan harta. Yang satunya urusan, ya, berkata bohong, misalkan dia suka berkata bohong, maka sama setan akan diganggu lewat sana juga. Yang lain suka menggibah, maka dia akan terus diuji sama setan, digoda, ya, ditabrak terus lewat, ya, pintu gibah. Karena setan tahu di situ kelemahannya, maka di sanalah setan akan terus masuk dan merusak seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga di poin yang ke-10, bahwasanya setan akan melemparkan syubhat, ya, bisikan-bisikan yang membuat orang itu bingung. Dikasih pertanyaan-pertanyaan sama setan dan dia disuruh jawab. Salah satu pertanyaannya dikatakan apa? Siapa yang menciptakan ini? Siapa yang menciptakan itu? Dipikir sama dia nanti. Saat sudah ketahuan semua jawabannya, terakhir, siapa yang menciptakan? Tuhanmu, kata setan. Siapa yang menciptakan? Allah. Ya, ya, dipetik, dikasih, dibisiki pertanyaan-pertanyaan seperti itu, sampai dibuat orang ragu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan ini dialami oleh juga para sahabat, mengalami masalah-masalah seperti ini. Datang ke Rasulullah, ya, sebagian para sahabat bilang, ya Rasulullah, ya, ada sesuatu dalam diri ini yang kita mengucapkannya itu tidak berani, khawatir, takut, ya. Karena dari saking mengerikan, ya, pertanyaan aneh-aneh yang mau ditanya. Dan Rasulullah sudah paham itu. Kata Rasulullah apa? Awaqad wajadtumu? Apa betul kalian menemui pertanyaan-pertanyaan itu? Ya. Iya ya Rasulullah, kata para sahabat yang datang kepada Rasulullah. Kata Rasulullah apa? Dzalika sharihul iman. Berarti kalian itu, ya, punya, ya, keimanan yang benar, ya. Orang yang tidak kuat keimanannya, dia akan lontarkan itu pertanyaan. Dia akan tanya ke orang itu, siapa yang ciptakan Allah? Ya. Dia akan cari jawabannya. Tapi orang-orang yang sama Allah diberi iman, betul imannya, dia akan tahan, dia akan buang itu. Dan juga sama Rasulullah diperintahkan untuk apa? Berta'awudz, ya, falyantahi, kata Rasulullah SAW. Ya, minta dijauhkan dari Allah dan dia agar apa? Sudah putus, jangan diikutin itu. Jangan terus mencari tahu siapa, tidak akan ada jawabannya. Akhirnya membuat kita keluar dari yang namanya daerah Islam, keluar dari daerah keimanan, ya, mengerikan. Karena pertanyaan-pertanyaan, lemparan-lemparan syubhat yang dibisikkan oleh setan. Lalu para jamaah subhanahu wa ta'ala,
Sekarang kita akan membahas poin ke-11, 12, 13 dan 14. Al-khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu. Bir atau minuman keras, ya. Al-maisir, judi, wal ansab. Ya. Apapun bendanya yang digunakan untuk disembah, diagungkan, ya. Dijadikan sekutu Allah Subhanahu wa taala. Wal azlam, ya. Mengundi nasib dan semisalnya. Ini semua adalah cara-cara setan dalam menyesatkan anak cucu Adam. Dimulai dari ayat Allah Subhanahu wa taala Al-Maidah ayat 90 dan 91. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamal khamru wal maisiru, main judi, wal ansabu, ya, sesuatu, ya, dan batu kah atau pohon kah, apapun itu yang dijadikan sebagai apa, sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Wal azlamu, ngundi nasib, rijsun min amalis syaitan. Ini semua adalah kekejian, sesuatu yang buruk, sesuatu yang melambangkan kerusakan, sesuatu yang tidak pantas dari amalan-amalannya syaitan. Fajtanibu, maka tinggalkanlah, la'allakum tuflihun, agar kalian hidupnya baik, agar hidup kalian itu jaya, agar hidup kalian itu bahagia, agar hidup kalian itu mendapatkan kebaikan-kebaikan. 4. Ini semua amalannya siapa? Setan. Kenapa disuruh jauhkan ini semua oleh Allah Subhanahu wa taala? Innama yuridu syaitanu, karena sungguh setan itu yuridu, menginginkan, ayyuqiya bainakumul adawata wal baghdha, mau menjadikan kalian antara satu dengan yang lain saling bermusuhan, saling membenci, fil khamri wal maisir. Ya, saat kalian minum itu khamar, saat kalian main judi, ya, wa yasuddukum atau yasuddakum an dzikrillah, menjauhkan kalian dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, wa anis shalah, menjauhkan kalian juga dari salat. Fahal antum muntahun, apakah kalian tidak mau berhenti? Disuruh jauhi oleh Allah Subhanahu wa taala 4 perkara ini. Ini perkara yang berbahaya, ya, merusak seorang hamba. Dulu orang main judi itu harus datang ke salah satu tempat di sana. Ada kelompoknya, ada markasnya main judi di situ. Sekarang tidak perlu, bisa main judi di rumah. Judol, disingkat jadi apa? Judol. Judi apa? Online. Minuman keras, tidak perlu datang. Kalau dulu mau minuman keras ke klub malam misalkan, kemana yang aneh-aneh, sekarang tidak perlu, pesen di rumah, datang tuh minuman keras ke rumah. Dan yang lain-lain, ya, yang sangat mudah bisa kita lakukan dari kekejian-kekejian, dan tidak perlu kita datang ke tempat-tempat tersebut, ya. Para jamaah subhanahu wa ta'ala, yang pertama al-khamr, artinya adalah kullu ma yuskir, semua yang memabukkan, ya. Ini dilarang keras oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, karena setan memerintahkan kita semua untuk minum khamr itu, karena di dalamnya terdapat kesesatan, merusak seseorang. Tuaddi ila nata'ijil wakhimah, yang mengantar seseorang kepada akhir yang sangat buruk dan tercela. Wa atharus sayyi'ah, dan bekas-bekas yang sangat buruk. Orang yang minum khamar membuat peminumnya hilang akalnya, tertutup akalnya. Fa idza fuqida aqluhu fa'ala al-mubiqat. Kalau sudah kepalanya tertutup, akalnya tertutup, apa yang dibuat sama dia? Semua keanehan bisa dia buat. Wartakabal muharramat, yang haram-haram semua diterjang. Ya, sudah mabuk, sudah tidak tahu, tidak faham sudah. Ya. Wa tarakat ta'at, meninggalkan ketaatan-ketaatan. Wa adza ibadallah, dan mengganggu hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu dosa, lihat melebarnya kemana-mana. Satu, minum khamr, tapi bekasnya kemana-mana.
Makanya senang setan. Ya, ganggu orang, ngerusak orang lewat khamr. Kenapa? Karena dia sudah dalam kendali khamr, gampang untuk disetir ke sini ke sana, gampang. Nanti dikisahkan di sini. Ya, bagaimana efek dan dampaknya khamr. Ini dulu. Sebelum khamr diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebelum ada syariat khamr diharamkan, ada kejadian dulu. Nanti akan kita baca. Makanya sama setan orang dimotivasi, diprovokasi untuk minum. Ya. Dan ini yang dilakukan sama orang-orang kafir. Jadi mereka kerja dari Senin sampai hari Jumat, Sabtu, Ahad, mereka istirahat. Istirahatnya ngapain? Dihabisin tuh hasil dari sepekan itu buat minum-minum. Ya kalau sudah minum tidak mungkin hanya minum aja. Perempuan yang jelas, nyenggol-nyenggol orang, berantem, tembak sini, bunuh. Ya itu yang terjadi di negara-negara kafir seperti itu. Dari apa awalnya? Khamr. Dan anehnya mereka itu membolehkan khamr, tapi orang yang minum ya atau nyetir mobil dalam kendali obat-obatan atau minuman keras itu hukumannya sangat berat. Ya enggak, kenapa sekalian di khamrnya aja dihilangin gitu. Dan itulah permainan mereka. Disebutkan para jamaah sekalian oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya bahwasanya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu mengatakan ijtanibul khamra, jauhilah yang namanya khamr. Dan Utsman ini pernah bilang bahwasanya ana tidak pernah minum khamr sebelum Rasulullah diutus jadi nabi, apalagi setelah masuk Islam. Ya, tidak pernah sama sekali. Karena beliau itu pemalu ya. Dijaga adab dan akhlaknya, dan beliau itu tahu orang yang minum khamr itu pasti jadi bahan ketawaan orang, bikin yang aneh-aneh yang tidak dia sadari. Utsman tidak mau itu ya. Dari salah satu ini kemuliaan Utsman bin Affan ya, tidak pernah berzina, tidak pernah minum khamr meskipun sebelum apa? Adanya Islam, sebelum Rasulullah diutus. Katanya Utsman, ijtanibul khamra, jauhilah kalian itu khamr. Fa innaha ummul khaba'ith, karena sungguh dia itu adalah ibunya seluruh kekejian. Ibunya. Namanya ibu itu akan melahirkan. Dia tidak dikatakan ibu kalau dia tidak apa? Melahirkan. Tapi saat dia sudah melahirkan, dia dibilang apa? Ibu. Kenapa khamr dibilang ibu? Karena dia akan melahirkan banyak keanehan-keanehan. Begitu juga diriwayatkan oleh Imam Ibnu Jarir dan Ibnu Al-Mundhir dan juga Ibnu Abi Hatim dan juga Abu Syaikh wa Ibn Murdawih wa Nuhas dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Ini ceritanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Anna rajulan minal ansar sana'a ta'aman li ba'dhi sahabah. Suatu hari ada orang Ansar yang memasak ya, makanan dan mengundang beberapa para sahabat. Thumma saqahum khamran qabla an yunazzala tahrimuha. Lalu setelah dikasih makan sama Ansar ini dikasih apa? Khamr. Minuman penutupnya apa? Khamr. Habis undangan makan selesai, terus dikasih apa? Khamr. Falamma sakaru, saat mereka sudah mabuk semua. Ini Masya Allah nih, muhajirin, ansor ya, orang baik-baik semua. Tapi mau sebaik-baik orang kalau sudah mabuk jemaah gimana? Ya, mulai ada omongan-omongan tidak enak ya, saling merendahkan antara satu dengan yang lain. Fata'araku, yang membuat mereka tadinya adem ayem makan sama-sama, sekarang berantem antara satu dengan yang lain, pukul-pukulan, hantem-hanteman para jamaah. Wa asaba Sa'ad bin Abi Waqqas min hadzal araq adza. Sampai Sa'ad bin Abi Waqqas terluka. Ini undangan makan jamaah berujung pukul-pukulan. Karena ditutup sama apa? Khamr. Ya. Faqad darabahu ahaduhum bilahi ba'ir. Ada seseorang yang lain memukul orang yang lain dengan kayak tulang ya, bekas tulangnya unta. Fa asaba anfahu atau fa asaba anfahu.
yang membuat orang tersebut terpukul, hidungnya kena. Fa'athara fihi atharan, yang membuat orang tersebut ya terluka tadi, hidungnya itu yang membuat bekas, ya tilati hayati, bekasnya tidak pernah hilang seumur hidup. Gara-gara berantem itu hidungnya luka, kepukul sama tulangnya unta, dihajar di hidungnya. Itu bekas lukanya sampai seumur hidupnya dia masih berbekas, tidak bisa hilang. Dari saking dahsyatnya pukulan. Ya, ini terjadi di zaman para sahabat. Ya, dan juga diceritakan, wa taqaddama ahadus sahabah yusalli bin nas. Suatu hari ada seorang sahabat maju mau jadi imam di kalangan para sahabat yang lain. Wah, huwa sakran, tapi dia lagi apa? Lagi mabuk. Mungkin mabuknya tidak mabuk keras, tapi sudah ada di bawah kendali apa? Minuman keras, akalnya sudah mulai melayang. Ya. Qabla nuzul tahrim, sebelum diturunkan ya keharaman khamar secara mutlak. Ya. Kata dia, qul ya ayyuhal kafirun, mestinya lanjutannya apa? Apa lanjutannya? Qul ya ayyuhal kafirun, lanjutannya apa? La a'budu ma ta'budun. Wahai orang-orang kafir, la a'budu, aku tidak mau menyembah apa yang kalian sembah. Kalau ini enggak, qul ya ayyuhal kafirun a'budu ma ta'budun, aku akan menyembah apa yang kalian sembah. Ya. Hilang huruf la-nya itu. Fatal nih jemaah artinya. Fa anzalallah, langsung Allah turunkan surat An-Nisa ayat 43. La taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Jangan kalian sholat dalam keadaan apa? Mabuk, sampai kalian memahami apa yang sedang kalian ucapkan. Awalnya ya dilarang itu mabuk saat mau apa? Sholat. Ini sudah mulai nih. Ya karena syariat itu turun tidak sekaligus, pelan-pelan. Ya. Waqad ra'ayna ar-rajula alladhi balagha min al-kibri 'itiyya. Ada seseorang yang sudah berumur, lumayan tua sudah. Indama yashrabul khamra, saat dia minum khamr, yatasarrafu tasarrufatil majanin. Dia bergaya dan berbuat sebagaimana orang gila berbuat. Jalan di pinggir jalan, tidak tahu malu, mungkin ketawa-ketawa, gulung-gulung di jalan, mungkin kencing di jalan, auratnya kelihatan kemana-mana. Wa yadhaku minhul kibar was-shighar, diketawain sama orang-orang besar dan anak-anak kecil juga ikut apa? Mentertawakan. Wa yatafarrashu at-tariq, ya tidur-tiduran di tengah jalan. Tadusuhun nasu bi aqdamiha, diinjak-injak sama orang dengan kakinya. Jalan zaman dulu enggak kayak sekarang. Mungkin ada lorong-lorong kecil yang ya dia tidur-tiduran di situ, ya diinjak sama orang gitu. Ini efek dari apa? Al-khamr. Begitu juga para jamaah sekalian. Yang kedua, al-maisir, main judi. Ini dikatakan adalah maradun khatir, penyakit yang berbahaya. Kal khamr, sama seperti apa? Khamr. Idza ta'assala fi nafsil insani sa'uba syifa'u. Kalau sudah mendarah daging dalam diri seseorang, sulit untuk disembuhkan main judi ini. Wa huwa sabilun li siyaghil waqti wal mal, atau li dhiya'il waqti wal mal. Ini adalah jalan yang dibuat sama setan untuk menghabiskan waktu dan harta manusia tanpa ada manfaatnya. Orang sudah ketagihan main judi jamaah, semua dijual, kalau bisa sama rumahnya dijual untuk main judi. Padahal dia tahu tidak pernah menang, pasti kalah. Itu bahayanya. Makanya ini dibilang apa? Penyakit yang berbahaya yang kalau sudah orang ketagihan sulit disembuhkan. Wal maisir, begitu juga main judi ini yunshiul akhad. Ya, menanamkan kebencian kepada satu dengan yang lain, yang membuat seseorang tersebut juga mudah tergelincir melakukan hal-hal yang haram. Ya, orang kalau sudah main judi kalah, emosinya,
emosi. Ujung-ujungnya berantem, bunuh-bunuhan. Awalnya apa? Main judi 1.000, 2.000, tapi tiap hari kalah. Sakit hati enggak? Sakit hati. Berujung apa? Pembunuhan. Sudah berapa banyak pembunuhan yang terjadi gara-gara apa? Judi. Wasyaitanu yad'u ila iqamatin nasabi. Dan juga ini sekarang yang ketiga, setan, apa yang ketiga tadi? Nasab, ya. Sesembahan-sesembahan yang diperintahkan oleh setan kepada banyak anak cucunya Nabi Adam, ya, dari pohon, batu, atau apapun itu yang bisa dijadikan sesembahan, ya, yang dianggap benda-benda suci, benda-benda keramat dan lain sebagainya. Ya. Setan akan mengundang orang untuk menjadikan apa? An-nasab. Ayo bikin apa? Tugu. Awalnya tugu selamat datang. Awalnya. Nanti berujung apa? Disembah jadi Tuhan, coba. Disanding dengan Allah Subhanahu wa taala. Oh, dia bisa begini, dia bisa menyampaikan doa kita, dia mendengar, dia mendatangkan manfaat. Ujung-ujungnya begitu. Dan sudah dari zaman Nabi Nuh alaihissalam, setan mengundang dan mengajak orang untuk berbuat hal seperti ini. Ya, sebagaimana kisah yang sudah dijelaskan oleh banyak para ulama dan para ustaz-ustaz juga. Ya, dulu dari zamannya Nabi Adam alaihissalam sampai zamannya Nabi Nuh alaihissalam, tidak ada orang nyembah berhala. Saat sudah mulai mereka menyembah berhala, yang mana mereka dibisiki sama setan, disuruh, ya, bikin patung orang soleh, yang ada 5 orang dari kalangan mereka, orang soleh dari keturunannya Nabi Adam. Ya, saat mereka ini sudah mati semua sama setan, disuruh bikin patungnya. Untuk apa? Untuk memberi semangat kalian. Saat kalian sedang lemah, kalian sedang futur, iman sedang turun, malas ibadah, lihatlah ke patung-patung ini supaya kalian semangat lagi. Awalnya niatnya bagus. Saat generasi yang bikin patungnya, yang masang patungnya ini sudah mati semua, baru setan datang lagi. Sama setan dikasih tahu, dulu nenek moyang kalian itu nyembah ini. Kalau minta-minta ke ini. Kalau lama tidak turun hujan, ya ke sini. Ya. Mampirlah, ya. Sembelihlah di sini untuk mereka. Jadikanlah sebagai wasilah. Minta sama mereka supaya mereka menyampaikan ke Allah. Mereka itu orang soleh. Ya. Padahal patung. Kok bisa patung jadi orang itu kan? Bingung kita jemaah juga. Patung dibilang orang. Orangnya sudah tidak ada, entah kemana, sudah dimakan, sudah habis. Ya, tidak ada mungkin, dimakan sama bumi mungkin. Ya. Untuk apa? Dikatakan agar dijadikan sebagai Tuhan-Tuhan yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Disandingkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Mereka menyembah Allah dan juga menyembah hal-hal seperti ini. Mengagungkan hal-hal seperti ini sebagaimana mereka mengagungkan Allah. Takut kualat sama hal-hal seperti ini sebagaimana mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mungkin sama Allah tidak takut, tapi takutnya sama hal-hal seperti ini. Na'udzubillah. Disebutkan waqad intasharat ibadatul asnami qadiman wa haditha. Sudah tersebar, ya, hal-hal seperti ini sudah dari dulu dan sampai hari kita sekarang. Wasyayatin tulazimu hadhil asnam. Dan setan itu selalu duduk, ya, bertengger di patung-patung tersebut. Wa tukhatibu ibadaha fi ba'dil ahyan. Dan sering sama setan diajak ngobrol itu hamba-hambanya patung ini, hamba-hambanya, ya, benda-benda ini. Wa turihim ba'dal umur allati taj'alu 'abidiha yathikuna biha. Terkadang juga setan memperlihatkan kepada hamba-hamba ini, patung-patung dan benda-benda ini, yang suka muji-muji, mengagung-agungkan dan berlebih-lebihan menyembah, ya, benda-benda tersebut. Terkadang sama setan dikasih lihat sesuatu yang tidak semua orang bisa lihat, demi orang-orang ini semakin yakin bahwasanya betul sesembahannya kepada benda-benda ini. Fayaksuduna habil hajat, agar selalu datang minta-minta hajat. Kalau ada hajat, minta-minta ke mereka. Wa yad'unaha fil kurbat, dan kalau ada masalah besar datang ke
benda-benda tersebut minta di sana. Wa yastansiruna biha fil hurub. Kalau mau perang mampir dulu ke sana, menggantungkan senjatanya ke sana. Wa yuqaddimuna laha adh-dhaba'iha wal hadaya. Bawa sesajen-sesajen dan menyembelih hewan-hewan untuk benda-benda tersebut. Wa yarqusuna haulaha wa yatribun. Joget-joget dan nyanyi-nyanyi di sekitar benda-benda tersebut. Wa yuqimuna lahal a'yad wal ihtifalat. Dan kalau ada acara-acara besar, mereka dirikan juga di sana di benda-benda yang mereka keramatkan tersebut. Wa qad adalla bihadzal katsir, dan setan sudah menyesatkan orang dengan hal ini ya sangat banyak dari dulu sampai sekarang. Ada pohon, ada patung, ada zaman sekarang kuburan, ada apa lagi? Sapi. Bayangkan jemaah, sapi. Dan ada sapi yang jadi kiai lagi. Sapi jadi apa? Kiai. Maukah antum jadi kiai juga? Sanding sama sapi? Syukron, terima kasih jemaah. Dahulu Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa ya. Dalam surat Ibrahim ayat 35-36 ya Allah ceritakan, kata Nabi Ibrahim, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Jauhi aku dan anak keturunanku ya Allah dari menyembah berhala. Nabi Ibrahim doa minta supaya anak cucunya tidak menyembah berhala. Pernahkah kita berdoa minta kepada Allah agar keturunan kita dijauhkan dari menyembah berhala? Mungkin sekarang kita mentauhidkan Allah, jauh dari syirik. Apakah ada jaminan untuk anak keturunan kita, cucu atau anaknya cucu dan seterusnya? Nabi Ibrahim takut jemaah, karena Nabi Ibrahim tahu ini dosa yang paling dahsyat, yang banyak memasukkan orang ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan zaman sekarang hal-hal seperti ini itu namanya dirubah sekarang, bukan nyembah patung. Namanya apa? Tabarruk. Ngalap berkah. Supaya enak didengar. Lagi ngapain nyembah patung? Kan enggak enak dengernya jemaah. Tapi ngapain? Cari berkah. Masya Allah. Dirubah sekarang hal-hal seperti ini jadi apa? Cinta wali-wali Allah. Dirubah-rubah sekarang supaya indah, supaya bagus terdengar. Tapi ujung-ujungnya apa? Nyembah, ya, menyandingkan hal-hal tersebut ya dengan Allah, seakan-akan ini yang mati bisa mendengar, seakan-akan pohon ini bisa mendengar, seakan-akan ini laut yang jaga itu bisa mendatangkan mudarat dan manfaat, padahal semuanya makhluk Allah Subhanahu wa taala. Semuanya Allah yang ciptakan. Karena setan tahu jamaah, paling gampang masukin orang ke neraka ini lewat kesyirikan ini. Orang sudah musyrik, tidak taubat, selesai. Makanya mereka akan kerahkan semua tentaranya agar manusia terjerumus ke dalam dosa yang satu ini. Ya. Apa kata Nabi Ibrahim? Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas. Sungguh ya Allah, patung-patung itu telah banyak menyesatkan para manusia. Menyembah berhala ini telah membuat banyak tersesat para manusia, tertipu sama hal-hal seperti ini. Cari dalil ke sini ke sana untuk melegalkan ini. Demi melegalkan kesyirikan. Dan ini terjadi sampai zaman sekarang. Wa la tazalu ibadatul qubur muntasyiratun bainal muslimin. Dan sampai sekarang sesembahan kepada kuburan juga masih sama tetap terjadi dan tersebar di kalangan kaum muslimin. Ini yang mengerikan. Menyembah kuburan di kalangan kaum muslimin. Yaqsudunaha bid-du'a, datang khusus untuk minta-minta sama kuburan. Dulu kita dituduh melarang apa? Ziarah kubur. Wahabi melarang ziarah kubur. Tidak ada yang melarang ziarah kubur. Ziarah kubur itu sunnah jamaah. Tapi saat ziarah kuburnya dikhususkan, mau ke kuburan situ saja,
naik bis rame-rame, berhari-hari di jalan. Ini yang dipermasalahkan. Terus jangan dipikir tuh orang-orang tidak bawa uang jamaah. Masukkan ke kotaknya. Bukan lillahi ta'ala ini. Ada bisnis di balik itu semua. Datang berbondong-bondong. Ya sampai kotaknya. Atau bayangkan kalau satu orang kasih 50.000 aja. Ada ribuan bis datang, berapa uangnya? Terus dibilang apa? Syirik. Ya pasti ribut lah. Pasti mereka tidak terima. Tapi itu yang terjadi. Kita lihat dengan mata kepala sendiri. Ya, ini bukan rahasia sudah. Mau ditutupi bagaimana? Tidak bisa sudah. Melarang ziarah kubur, bohong. Tidak pernah ngelarang. Kuburan banyak. Kenapa harus pilih yang itu? Kuburan banyak. Wah ini orang soleh. Wah apakah yang di sini tidak ada kuburannya orang soleh? Mungkin yang di sini ada yang lebih soleh. Ya. Cuma tidak dibangun. Jadi seakan-akan tidak soleh. Kan kalau zaman sekarang kuburan tinggi, oh pasti orang soleh nih. Dan ini hal-hal seperti ini yang laku sekarang. Ziarah kuburnya fulan sekian kali itu setaraf dengan naik haji. Nah, hitung, oh lebih murah, sudah ziarah kubur aja. Ini buat bisnis jamaah. Dan itu menguntungkan banyak pihak. Pihak travelnya untung, pihak busnya untung, pihak yang jaga kuburannya untung besar, tukang parkir di daerahnya juga untung besar, apalagi para pedagang yang berjualan di samping-sampingnya. Ayo ziarah. Urusan kantong, urusan perut semua jamaah. Lalu dirubah sekarang. Ya karena mereka sudah tahu bahwasanya ternyata tuduhan itu bohong, dirubah sekarang. Oh, kita datang ke sana bukan mau menyembah kubur. Ini sudah agak pinter nih sekarang nih. Kita ke sana mau ngapain? Mau apa? Cari wasilah. Dalilnya wabtaghu ilaihil wasilah. Mintalah ke apa? Nyarilah wasilah ya, nyarilah wasilah sampai ke kuburan nyari wasilah. Maksudnya disuruh cari wasilah apa? Mendekatkan diri kepada Allah. Jadikan wasilah-wasilah itu adalah apa? Pendekatan diri kalian kepada Allah, bukan mendekatkan diri ke kuburan. Kalau memang itu dibolehkan, kuburan manusia yang paling pantas untuk dijadikan itu kuburannya siapa? Rasulullah. Apakah ada sahabat yang melakukan? Tidak ada. Nanti dicari-cari lagi. Cari di kitab mana, di kitab mana. Oh ada sahabat. Satu di antara ratusan ribu, satu. Ya. Itulah kerjaannya begitu. Cari apa? Pembenaran terus. Tidak selesai-selesai jemaah. Hati-hati. Yang kita sudah tahu, ini cara setan menyesatkan para hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala ya, agar kita terjerumus ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati para jamaah sekalian, jangan sampai kita gadaikan ya, akidah kita dengan hal-hal yang remeh-temeh seperti ini. Ya, mau minta itu minta kepada Allah, berdoa kepada Allah. Kita yakin Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat, Allah yang memberi pengabulan doa tersebut. Kalau kita merasa diri kita tidak pantas doa karena banyak dosa, taubat kepada Allah, bukan datang ke kuburan. Ya. Jadilah orang baik, perbaiki diri, minta juga itu pun kepada Allah. Orang menjadi orang baik itu minta kepada Allah. Yang bisa bikin orang jadi baik itu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Minta hidayah, minta taufik, minta semuanya kepada Allah. Bukan datang ke tempat-tempat seperti itu ya, dengan alasan saya bukan orang soleh jadi saya perlu apa? Ya, orang yang mendoakan, tidak apa-apa minta doa ke orang soleh asalkan orangnya masih hidup. Datengin rumahnya, Pak Ustadz, Pak Kiai ya, bantu doa ya. Bantu doa. Dia doa juga tapi minta bantu didoain juga. Bukan datang ke kuburan-kuburan dikeramatkan ya.
dibangun mbak istana, dibangun dari pakai emas terkadang. Ya. Untuk apa jamaah? Dan yang keempat adalah al-istiqsam bil azlam, ngadu nasib. Tahu ngadu nasib? Diundi nasib. Entah zaman dulu biasanya itu pakai anak panah, ya, digini-giniin, terus nanti diambil satu, dikocok gitu-gitu, terus diambil satu. Apa yang keluar bacaannya, ya itu yang dia akan jalani. Ya. Ini adalah apa? Al-umur al-mustaqbaliyah. Ya. Ngadu nasib. Nasib itu dia tidak tahu sesuatu yang akan datang. Ya. Ini adalah ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya Rasulullah SAW mengajarkan kita agar kita apa? Istikharah. Ya. Kalau kita ragu, kita disuruh apa? Istikharah. Mau nikah, mau safar, mau berobat misalkan, mau operasi, takut, tak yakin, disuruh apa? Istikharah. Bukan batu ditulis operasi, satunya ada operasi, kelerek lempar, mana yang keluar? Atau dikocok-kocok diambil satu. Operasi, bukan gitu. Kita disuruh apa? Istikharah. Narju minallahi ay yakhtara lana khairal umur. Dan kita berharap dari Allah agar Allah yang memberikan kepada atau memilihkan kita perkara yang terbaik buat kita. Itu disyariatkan kita. Dan Allah, syariat Islam ini juga, ya Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah SAW membatalkan ya praktek ngadu nasib ini. Menolak keras, ya melarang keras tentang apa? Mengadu nasib. Ya. Kita sudah tahu tadi pakai busur anak panah, dikasih nama, satunya pergi, satunya jangan. Misalkan satunya nikahi, satunya jangan ya. Dikocok, nanti diambil satu, yang keluar itu yang akan dia ikuti. Ya. Orang yang melakukan hal seperti ini, ya orang yang bermasalah akalnya. Dan biasanya orang yang tidak berilmu. Begitu juga sejenis, ya namanya adalah zajrut thair. Ada burung ya di depan rumahnya hinggap, dia mau pergi nih, sama dia diusir burungnya. Hush, dilempar atau pakai apa, diganggu. Kalau burungnya terbang ke kanan berarti pergi insya Allah aman. Kalau terbang ke kiri jangan pergi kamu, bahaya. Nasibnya digantung ke siapa? Burung. Kan kesian ya mah, nasibnya di tangannya siapa? Burung. Kesian. Dan yang seperti ini sangat banyak. Dan 4 poin ini 11, 12, 13, 14. Yang pertama apa tadi? Khamar, main judi, apa? Sesembahan kepada selain Allah, berhala dan kawan-kawannya. Dan yang keempat apa tadi? Undi nasib. Ini semua adalah amalannya setan dan yang akan dibisikkan setan kepada anak cucunya Nabi Adam agar mereka semua tersesat dan memasukkan mereka semua ke dalam kekejian dan berujung di neraka Allah Subhanahu wa taala. Hadza wallahu alam, ini bisa saya sampaikan. Insyaallah kita lanjutkan poin-poin yang selanjutnya di pertemuan-pertemuan yang akan datang. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.